Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo kita terkasih, Romo Stefanus Tommy. Halo Romo, apa kabar Romo hari ini? Kabar baik Rofi, kabar Iya. baik juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Senang hari ini saya bisa juga hadir menemani Anda sekalian. Iya, terima kasih Romo. Sama-sama. Romo, pada hari ini kita akan mengawali perjumpaan kita ini dengan doa bersama Romo. Ya. Ya, silakan Romo. Jadi mari kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bersama seluruh gereja kita memperingati Hati Suci Santa Perawan Maria. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan pertama-tama menyadari bahwa kita berdosa dan kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan dan kekuatan, dengan penuh syukur kami berterima kasih kepadamu atas kehidupan dan atas segala pemeliharaanmu sampai saat ini. Hari ini bersama seluruh gereja kami memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan restunya kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Kami mohon juga ya Tuhan, karuniakanlah kami rahmat Roh Kudus-Mu, agar semakin hari kami semakin rendah hati dan tidak menunjukkan kesombongan iman kami, seperti yang ditunjukkan oleh janda miskin yang memberikan dari kekurangannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tommy untuk Sama-sama. doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini sesuai dengan kalender Gereja Katolik kita akan mendengarkan dua bacaan. Bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi Anda semua bacaan yang pertama. Saudara terkasih, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan pewarta Injil
dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai aku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah mendekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kini tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku pada harinya oleh Tuhan. Hakim yang adil, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah bersama-sama saat ini kita menaikkan Mazmur Tanggapan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Sepanjang hari penuh penghormatan kepadamu. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mulutku akan menceritakan kebenaran yang datang darimu ya Tuhan. Tetapi aku senantiasa mau berharap kepadamu dan menambah puji-pujian bagimu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Aku pun mau menyanyikan syukur dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Tommy untuk bacaan Sama-sama, Injilnya. Rofi. Iya, Romo, dari kedua bacaan ini kita akan bersama-sama merenungkan ya Romo. Ya, betul. Ya, supaya pada hari ini juga umat dan pendengar mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah. Silakan Romo, kita merenungkan dari mulai yang pertama dulu ya Romo. Ya, baik Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Buat saya hari ini bacaan-bacaan yang kita dengar sangat inspiratif. Iya. Maka saya menawarkan beberapa hal dan semoga nanti berguna juga bagi kita masing-masing untuk refleksi bersama-sama. Nah, saya akan mulai renungan pada hari ini dengan sebuah kiasan yang mungkin sudah sering kita dengar. Kalau kita berjumpa dengan orang, yang kita lihat itu pertama-tama pasti perbuatannya ya. Iya. Betul kan ya? Kalau dia perbuatannya baik, suka tersenyum, menyapa orang dengan ramah, lalu juga ringan tangan membantu orang yang kesulitan. Nah, biasanya kita bertanya-tanya, dia dapat kekuatan itu dari mana? Karena yang kita lihat hanya perbuatannya, ya kan? Lalu sebagai sesama kadang-kadang kita melihat ini tanpa memandang suku, agama, ras atau apapun ya. Tetapi sudah sangat wajar rasanya kalau kita bertanya, kok dia bisa seperti itu ya? Kok ramah ya kepada banyak orang, suka menolong, ringan tangan membantu, ada dari mana? Nah, biasanya kita menduga-duga atau mengira-ngira, oh hatinya pasti baik, betul ya? Iya. Jadi kalau kita ringkas, kita bisa mengatakan hati ini mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga dari hatilah memancar semua yang ada dalam diri kita. Pikiran yang positif, kata-kata yang baik yang meneguhkan, perbuatan yang membantu, menolong sesama. Maka kita akan merenungkan soal hati ini karena kebetulan, bukan kebetulan juga ya, karena memang hari ini bersama seluruh gereja kita memperingati peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Saya dalam bagian awal mencoba mungkin mengembalikan lagi ingatan kita. Kita juga saya percaya kita semua tahu apa yang sedang kita rayakan pada hari ini. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali mengapa gereja merayakan Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Saya ingin pertama-tama memberi tema besar dalam renungan kali ini soal menjadi pribadi yang otentik. Ini tema besar kita. Maka saya akan memulai dengan perayaan Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Bagaimana nanti kita melihat Maria ternyata merupakan salah satu teladan pribadi yang otentik. Nah, pribadi yang otentik ini nanti kita lihat juga punya lawan. Otentik itu kan lawannya bisa dikatakan kosmetik ya. Kosmetik Dikirain itu KW, Romo. ya macam-macam itu. Otentik dalam hal ini lebih pada kosmetik ya. Dia yang nggak menjadi apa adanya, tetapi nanti kita lihat berdasarkan peringatan Santa Perawan Maria, lalu bacaan pertama, bacaan Injil, bagaimana kita bisa menarik garis merah dari semuanya. Kita kembali lagi kepada devosi Hati Suci Santa Perawan Maria. Kita ingat lagi sama-sama bagaimana kita menempatkan tanggal ini sebagai tanggal yang penting juga. Nah, kita kalau merayakan Hati Tersuci Santa Perawan Maria tidak bisa dilepaskan dari juga Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka tanggal 8 kemarin menurut agenda liturgi kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka langsung sehari setelahnya kita merayakan Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Pada tahun 1640, ini kisahnya kita lihat sebentar, sudah terbentuk persekutuan Hati Maria di Napoli. Maka tokoh penting yang waktu itu mengembangkan devosi ini bernama Yohanes Eudes. Dia yang menggerakkan devosi ini, devosi kepada Hati Yesus yang Maha Kudus dan devosi kepada Hati Tersuci Maria. Dan dalam penampakan Bunda Maria pada tanggal 13 Juni 1917 kepada Lucia dos Santos, ia berkata demikian, Yesus ingin menggunakan Anda
supaya aku dapat dikenal dan dikasihi. Dia ingin membangun di dunia ini devosi kepada hatiku yang tak bernoda. Maka kita ingat bagaimana dalam penampakan ini Bunda Maria juga mengatakan sesuatu kepada kita. Dan secara resmi, devosi ini diakui dalam liturgi Gereja Katolik pada kepemimpinan Paus Pius ke-12. Jadi tahun 1944 kita lihat sejarahnya dulu supaya kita bisa menghayati ya devosi ini, sehingga kita bisa juga memaknai sesuai dengan hidup kita masing-masing. Menariknya buat kita, dalam kitab suci gambaran tentang hati ini begitu jelas. Hati itu kan dalam bahasa Yunaninya kardia gitu ya. Hati itu apa sih? Hati ini kalau boleh dikatakan adalah tempat pijakan berbagai perasaan manusiawi dan yang berasal dari pikiran dan kehendak. Jadi tadi kita sudah bicara di awal bahwa hati ini adalah pijakan semuanya nih. Dasar semuanya, cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita bereksistensi di dunia. Maka ketika Bunda Maria menerima kabar sukacita dari Tuhan, dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Artinya apa? Nah, artinya bahwa Maria memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Apa yang dia berikan? Kalau kita katakan dia memberikan seutuhnya, dia berikan pikirannya, dia berikan kehendaknya, dan yang paling penting, dia berikan seluruh hidupnya. Itu ya, hatinya itu dia berikan. Maka dia dipilih Tuhan menjadi Ibu Yesus Putra Allah. Ini yang kita lihat pertama-tama dari sejarah bagaimana ada devosi ini. Lalu Lukas, Injil Lukas itu banyak menghadirkan figur Bunda Maria sebagai seorang wanita yang memiliki iman dan ketaatan. Ya kan, kalau kita lihat dari Injil Lukas, dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini kata-kata kunci yang menggambarkan iman dan ketaatannya. Hatinya hanya iman yang ada, hanya ketaatan supaya Tuhan juga meraja. Jadi Maria ini kan pribadi yang otentik. Otentiknya di mana? Dia nggak ngerti kata-kata malaikat, nggak ngerti. Dia nggak banyak berkata-kata, tetapi dia memberikan imannya sehingga ia tetap percaya. Ini refleksi yang pertama yang bisa kita renungkan masing-masing. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang nggak bisa omong banyak, ya. Tetapi kita lihat kok dia ketika diberi tanggung jawab selesai, atau dia ketika bekerja baik, tapi susah kata-kata gitu ya. Atau kadang-kadang kita juga merasa, apakah kita refleksi bersama-sama, apakah selama ini ketika saya menjalin relasi dengan banyak orang lebih banyak kata-kata yang terucap, atau juga saya memiliki ya itu apa, bukan sekadar kata-kata, tetapi sungguh-sungguh tindakan yang memang bekerja baik untuk banyak orang. Ini yang pertama tentang peringatan devosi hati tersuci Santa Perawan Maria. Dan kita ingin belajar pertama-tama dari Bunda Maria ini ya. Bunda Maria ini menarik sekali bahwa dia yang tersuci memberikan diri sampai sehabis-habisnya total dalam karya keselamatan Allah. Itu yang pertama, Rofi. Iya. Baik Romo Tommy. Terima kasih Romo ya, karena Romo juga sudah memberitahukan kepada kita satu knowledge tentang devosi ini Romo. Yang terus terang saya belum tahu Romo. Ada beberapa yang saya belum tahu. Seperti ternyata ini pada saat Paus kita yang ke-12 ya Romo ya. Mulai disosialisasi, diresmikan ya. Berarti sudah tua sekali devosi ini ya Romo ya? Dari 1944. Iya, dari 1944 ya. Dan Romo juga kami berterima kasih banget Romo, sehingga kami bisa memaknai hati suci Santa Perawan Maria ini. Terutama iman dan ketaatan tadi Romo. Iya. Romo bertanya sedikit boleh ya Romo ya? Kalau sebagai seorang ibu nih Romo, ibu rumah tangga. Ini Rofi yang bisa jawab karena sebagai ibu. Tapi kan Romo kasih nasihat ya buat kita ya. Soalnya pendengar banyak juga yang mamut Romo, mami-mami muda. Baik, menurut Romo iman dan ketaatan seorang ibu sesuai dengan iman Katolik
di dalam keluarga itu bagaimana Romo baiknya supaya keluarganya itu bisa jadi keluarga yang bahagia tentunya Romo? Ya sejauh saya bisa menjawabnya, pertanyaannya agak sulit. Tentu saja pertama-tama sadar bahwa membangun keluarga adalah panggilan, itu kan yang paling penting ya. Bahwa panggilan berkeluarga adalah panggilan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada gerejanya. Karena melihat ini sebagai panggilan, kita akan berusaha mengikutinya. Karena Tuhan yang berinisiatif, dan kita sama seperti Bunda Maria, ya mungkin banyak hal yang nggak kita mengerti, yang belum kita mengerti. Dan kita nggak bisa berkata-kata banyak-banyak, tetapi dengan iman yang memiliki ketaatan itu, kita berusaha juga untuk menghidupinya di tengah segala perjuangan ya pasti ya, dengan segala perjuangannya. Panggilan sebagai seorang istri dan seorang ibu, juga seorang ayah pasti adalah panggilan yang istimewa. Bagaimana juga iman ini hidup konkret sehari-hari dalam keluarga kecil. Jadi iman itu kan bukan sesuatu yang tadi kita katakan hanya mengawang-awang. Bagaimana yang ada di hati itu bisa kita wujudkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti kita lihat ke belakang juga. Kita sekarang masuk ke bacaan pertama, karena penting juga ya. Penting juga untuk kita lihat bagaimana panggilan berkeluarga dan panggilan hidup sebagai imam, tentu saja biarawan biarawati juga adalah panggilan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita lihat bacaan pertama ya, yang tadi kita dengarkan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Ada beberapa kalimat yang menarik. Kita pertama-tama berhenti pada ayat 2. Dikatakan di situ, wartakanlah sabda Allah. Ini artinya sudah bisa kita tangkap tentu saja sebagai kesaksian. Nah, kesaksian ini adalah panggilan Tuhan juga, ya kan? Tadi kita berbicara tentang hati, dari awal kita bicara tentang hati. Kalau orang memberi kesaksian dan timbul dari hati, itu pasti kesaksiannya juga luar biasa, otentik, menjadi otentik gitu. Dan bagaimana nanti kita lihat bahwa Paulus dalam memberikan kesaksian-kesaksiannya yang luar biasa ini, dia juga menjadi pribadi yang otentik. Artinya dipenuhi iman, dipenuhi ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam bacaan pertama, bagaimana ketaatan pada panggilan Tuhan diwujudkan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Jadi orang kalau mau memberi kesaksian, tentu saja dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Itu ya, yang paling penting kita melihat bagaimana persiapan kita untuk memberikan kesaksian. Sama seperti orang membangun rumah tangga, kembali ke pertanyaan Rofi tadi. Seorang ibu, seorang ayah, persiapkanlah dengan baik kalau mau menikah. Bukan hanya persiapan yang katakanlah material. Material tentu saja perlu kita siapkan. Apakah ekonomi kita cukup untuk membangun keluarga? Bagaimana kita nanti mengatur keuangan? Bagaimana kita mengatur semua nanti mempersiapkan pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu penting pasti yang material. Tetapi sebagai panggilan, sebagai bentuk kesaksian dalam keluarga, kita juga perlu persiapan. Maka ada yang namanya masa pacaran kalau sebelum membangun rumah tangga ya. Dalam masa pacaran inilah masa untuk saling mengenal, menimbang-nimbang. Apakah orang yang akan saya nikahi ini juga menjadi menjadi teman yang akan mendampingi sepanjang hidup saya. Maka keputusannya kan nggak main-main ya. Itu yang kita garis bawahi pertama-tama, kita mempersiapkan diri dengan baik. Sama seperti kesaksian yang Paulus dengarkan. Maka sangat dibutuhkan kerelaan hati. Kalau kita sadar bahwa ini panggilan yang istimewa, kita perlu rela hati mempersiapkan diri. Oleh karena itu, Paulus dengan sangat luar biasa memberikan contoh kepada kita. Kalau dia mau mewartakan Injil, maka dia mempersiapkan diri dengan baik. Dan bukan hanya itu, kalau persiapannya sambil hatinya nggak senang kan juga susah ya.
hatinya harus rela, harus ikhlas, dan itu yang paling penting juga dalam sebuah persiapan. Dan ketaatan pada panggilan Tuhan yang diwujudkan dengan kesetiaan juga penting. Karena apa? Yang diberitakan adalah firman Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Ini yang tadi kita gali dari bacaan pertama. Tadi makanya dikatakan, jadi firman Tuhan itu punya kuasa untuk menyatakan apa yang salah, menasehati orang yang hidup dalam kebenaran. Dan tugas ini kan nggak mudah ya. Betul, Romo. Kenapa nggak mudah? Karena dikatakan di sana tadi dalam bacaan pertama, kebanyakan orang tidak mau menerima ajaran yang sehat. Iya. Lebih suka kepada berita yang memuaskan keinginan telinganya. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang saya sebutkan tadi. Bukan yang otentik yang dicari, tetapi yang kosmetik. Iya, iya. Kita hanya datang beribadah supaya saya terpuaskan. Oke. Saya terpuaskan, telinga saya terpuaskan dengan khotbah Romo yang mungkin bagus. Sekarang kalau khotbahnya Romo nggak bagus, saya menjadi nggak ketemu Tuhan. Padahal kan homili atau khotbah itu salah satu bagian dalam tata perayaan Ekaristi. Maka ini yang kita ingin refleksikan juga, bagaimana bahwa zaman sekarang orang memberitakan firman Tuhan juga tidak mudah. Karena ya tadi itu kita katakan mereka memalingkan telinga dari kebenaran, membukanya bagi dongeng dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kalau sulit lalu kita tidak mewartakan firman Tuhan. Dan itu dalam hidup berkeluarga yang tadi Rofi tanyakan juga bisa dimulai. Tentu saja dengan hal-hal yang sederhana ya. Iya, betul, Romo. Hal-hal yang sederhana, bagaimana misalnya mempersiapkan makan buat anak, buat suami juga memberikan waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Kira-kira sementara itu dulu dua hal yang kita bahas dari bacaan pertama ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Romo Tommy untuk permenungan yang sudah kita dengarkan bersama dan refleksi-refleksi yang juga Romo ajak supaya kita lebih memahami lagi bacaan pada hari ini. Pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu Dialog Iman, setelah yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita melanjutkan kembali lewat acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Stefanus Tommy PR dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas merenungkan bacaan yang pertama ya Romo, dan sekarang kita akan melanjutkan kembali. Ya baik Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Tadi dalam sesi sebelumnya kita sudah memulai dengan hati, hati sebagai tempat pijak semua pikiran, perkataan, perbuatan kita. Dan dalam sesi pertama tadi kita mengingat kembali sejarah devosi hati tersuci Santa Perawan Maria yang pasti ada kaitannya dengan hari raya sebelumnya yang kita rayakan, yaitu hati Yesus yang Maha Kudus. Tadi kita sudah bicarakan itu di awal. Bagaimana Maria juga punya iman yang otentik. Bagaimana dari hatinya muncul iman dan ketaatan kepada kehendak Tuhan sendiri. Lalu dalam bacaan pertama tadi kita juga sudah melihat bagaimana Paulus itu menekankan pentingnya kesaksian sebagai bagian dari panggilan hidup kita masing-masing. Maka kesaksian itu dibutuhkan persiapan diri dan kerelaan hati. Kerelaan hati itu yang menjadi penting juga supaya kita menjadi semakin pribadi yang semakin otentik gitu ya. Bukan hanya saya dipaksa lah untuk memberikan kesaksian, tetapi sungguh-sungguh saya mau mewartakan firman Tuhan dalam segala situasi yang pasti tidak mudah. Nah, kita lanjutkan sebentar, Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Ada paling tidak 5 hal yang menarik dari bacaan pertama yang Paulus katakan kepada kita. Sama seperti tadi pertanyaan Rofi pada sesi sebelumnya. Bagaimana Pak saya sebagai seorang ibu bisa menghidupi
Iman dan ketaatan. Iman dan ya, ketaatan seperti itu Bunda seperti Maria. apa. Maka pertama-tama tadi kita bahas menyadari bahwa panggilan hidup keluarga itu panggilan. Panggilan, ya. Ya, panggilan bahwa membangun keluarga itu panggilan, sehingga kita juga sadar siapa yang berinisiatif, yaitu Allah, dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah. Nah, melanjutkan itu, karena sebagai panggilan, maka ada beberapa hal setidak-tidaknya menurut Paulus yang bisa kita usahakan. Ya. Yang pertama, dikatakan di sana dalam bab 5, dalam ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Ini yang menjadi penting. Kalau kita mau menjadi saksi, kita harus pertama-tama bisa menguasai diri kita sendiri. Oke. Ini menjadi rumusan yang penting karena apa? Karena budaya modern zaman sekarang kadang-kadang bisa mengaburkan paham atau pemikiran-pemikiran yang rancu, yang tidak sesuai dengan iman kita. Atau bahasa lain katakanlah ajere kontra gitu ya. Saya mau melawan apa yang menjadi keinginan atau hasrat-hasrat yang tidak perlu dalam diri saya. Ini menjadi penting juga kalau kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Misalnya, saya ambil contoh. Lewat berbagai macam media, kita kadang-kadang larut dalam arus ini. Bahwa, misalnya ya, ini contoh ya, bahwa ya sudah nggak apa-apa memberitakan berita yang bohong, itu nggak apa-apa, wajar. Kan saya juga boleh, atau membenci sesama berdasarkan sesuatu yang tidak jelas, itu sah-sah saja. Ini kan hal-hal yang dalam budaya modern, orang kalau nggak arif bijaksana, nggak menguasai diri, itu akan menjadi sangat sulit. Ya. Maka ini yang menjadi usaha kita bersama-sama, bagaimana budaya-budaya modern ini bisa kita sikapi dengan bijaksana. Sehingga kita bisa menguasai diri kita sendiri. Ambil contoh misalnya, bagaimana kita menggunakan alat-alat komunikasi dengan bijak. Ya kan? Zaman sekarang kan orang sangat sulit untuk menyiapkan atau menyediakan waktu bagi ruang privat. Sekarang di ruang privat kan seolah-olah juga bisa menjadi publik ya, karena ya alat komunikasi dengan sangat baik. Tapi kalau kita nggak bijak, kita juga tidak bisa menempatkannya dengan baik. Lalu juga misalnya contoh-contoh lain, kita melihat ibadah itu hanya entertain. Iya. Kalau ya tadi kita sudah bahas ya dari bacaan pertama, bagaimana saya suka sama hal-hal yang itu nggak menyentuh inti. Iya. Hanya kosmetik tadi itu ya, artinya ya hanya luaran, tetapi kalau yang saya cari luaran, kita nggak akan sampai kepada inti kita beribadah. Itu yang pertama, kuasailah diri dalam segala hal. Ini juga penting dalam panggilan hidup berkeluarga, seperti tadi yang Raffi katakan. Kalau kita sebagai seorang ayah atau seorang suami dan seorang istri, seorang ibu dan anak, kita tidak bisa menguasai diri kita masing-masing, akan menjadi kesulitan. Betul. Misalnya, ketika tiba satu saat yang lain mendengarkan, atau yang lain misalnya katakanlah marah atau butuh didengarkan, dan jadi nggak bisa menguasai diri, yang satu kok dia marah, atau katakanlah ini contoh-contoh kecil, suami pulang ke rumah capek gitu ya, istrinya salah masak, katakanlah ya keasinan atau apa itu misalnya, lalu marah-marah, ini masakan kamu asin sekali. Lalu dalam hati istri, bukan dalam hati lagi, ini sudah diucapkan, masih untung saya masakin, itu dan lain sebagainya, tetapi nggak sengaja. Nah, kalau nggak ada penguasaan diri, ini menjadi sulit, ribut, komunikasinya juga jadi nggak baik. Dalam hal-hal sederhana, panggilan hidup berkeluarga memang membutuhkan, panggilan hidup apapun juga ya, membutuhkan penguasaan diri yang baik juga. Itu yang pertama yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengar. Lalu yang kedua, yang menarik juga, sabarlah dalam penderitaan. Menarik, kenapa menarik? Kok kita suruh sabar sih dalam penderitaan? Kadang-kadang begitu. Kenapa si Romo harus sabar dalam penderitaan? Nah, ini juga yang mungkin arus zaman sekarang, orang menghindari penderitaan. Ya memang siapa sih yang mau sakit, siapa sih yang mau menderita, memang. Tetapi ketika itu terjadi, bukan berarti kemudian kita mencari kambing hitam.
ya kan? Apalagi menghindari supaya ya ini dengan bagaimanapun caranya saya jangan hanya saya yang menderita dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan oleh Paulus sabar menderita. Iya. Kenapa sabar menderita? Yaitu yang dimaksud kesabaran menderita karena cinta. Saya ambil contoh seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Iya. Dalam segala kesulitannya dia tetap mempertahankan bayinya karena apa? Dia karena cinta, ya kan? Betul. Begitu juga kita dalam hidup beriman, kita pasti tidak bisa menghindari saat-saat sulit. Saat-saat kita menderita, saat-saat kita sakit, kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, saat-saat kita seolah-olah putus harapan, hilang kesempatan. Ada momen-momen itu yang katakanlah sebuah lorong-lorong gelap dalam hidup kita. Nggak bisa kita hindari. Kan nggak mungkin hidup itu senang terus ya. Pelangi terus, nggak ada petir, nggak ada badai gitu. Ya kan nggak mungkin. Tetapi kita realistis. Ketika itu kita hadapi, kuncinya apa? Sabar. Sabar karena saya punya cinta dalam segala penderitaan itu. Iman kita berbicara karena kita mencintai Kristus. Nah, ini yang menjadi kunci juga ketika kita memberi kesaksian. Ya mungkin juga ya kita misalnya ya dalam hal-hal konkret, saya menjadi tidak populer karena misalnya di sekolah saya nggak memberi contekan teman-teman, ya kan? Iya. Lalu saya dimusuhi, lalu saya merasa apakah yang saya buat ini baik atau tidak, menjadi ragu-ragu. Padahal yang dilakukan benar toh. Iya. Saya berusaha, apapun hasilnya entah jelek entah baik, yaitu hasil yang saya usahakan. Atau misalnya ketika teman-teman di kantor gitu ya, dalam situasi atau arus yang ya sudahlah mencuri kecil-kecilan nggak apa-apa dan lain sebagainya. Lalu kita mulai ikut, wah ya yang lain pada melakukan, kalau saya nggak melakukan saya dikucilkan. Ini penderitaan yang kadang-kadang kita mau hindari. Tetapi sebagai orang Katolik mari kita kembali ingat bahwa kalau kita menderita bukan karena kita yang menyebabkan, ya kita bersabar. Bahwa itu bentuk kesaksian. Dan bagaimana kita juga misalnya dalam hidup berkeluarga, membangun kesaksian-kesaksian semacam ini, sabar. Ketika suami atau istri butuh telinga, ya saya berikan telinga saya. Jangan malah saya membuka mulut saya lebar-lebar. Jadi kan nggak ketemu ya. Jadi kalau orang butuh telinga, ya kita dengarkan. Orang lebih senang ketika kita nggak punya jawaban apa-apa tetapi sudah didengarkan, itu rasanya kelegaan tersendiri toh. Begitu juga anak-anak. Kita punya nggak waktu mendengarkan anak-anak, apa yang mereka juga inginkan dalam hidupnya, apa yang mereka sedang hadapi secara konkret dalam hidupnya. Maka ini menjadi perjuangan kita bersama. Kesabaran ini adalah juga latihan. Tidak semua orang kemudian bisa menjadi sangat ahli ya dalam bersabar. Tapi latihan terus ya Romo. Latihan terus, pelan-pelan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Itu dikatakan ya, lakukanlah pekerjaan pewarta Injil. Yang ketiga. Kenapa dilakukan itu? Ya karena kita sudah dicintai Allah. Kan pertama-tama ini. Kalau saya sudah dicintai, maka perasaan cinta itu nggak saya simpan buat saya sendiri, tetapi saya wartakan. Pewartaan Injil macam apa? Sekarang pertanyaannya dalam dunia kita yang sangat, katakanlah, ya mungkin gampang tersinggung seperti sekarang ya, mungkin ya. Mungkin karena berbeda kita gampang tersinggung. Lalu karena salah nulis sedikit, kita gampang menimbulkan perselisihan. Maka coba pertama-tama lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dengan sikap kita yang baik tadi. Misalnya, tidak menyebarkan berita-berita bohong. Karena kan kadang-kadang jari kita ini lebih cepat dari kecepatan cahaya gitu ya. kalau menyiarkan berita-berita bohong. Atau ketika ada perbedaan, bagaimana kita cari dengan musyawarah. Bagaimana juga ketika kita punya tetangga-tetangga yang berbeda, kita juga menjalin relasi dengan RT setempat, dengan tetangga-tetangga. Maka ini kan pemberitaan Injil karena saya memang sudah dicintai Tuhan dan saya mau mencintai sesama kita. Ini yang ketiga. Yang terakhir,
yang dikatakan oleh Paulus di ayat 5 itu, tunaikanlah tugas pelayananmu. Iya. Maka kalau kita sudah mulai harus bisa menyelesaikan. Menyelesaikan. Itu kan yang paling penting. Kalau kita sudah dicintai, kalau kita sudah mewartakan Tuhan, maka baik juga kalau kita selesaikan tugas ini. Ya. Dan ini kata-kata yang sangat baik, kalimat yang sering dipakai juga untuk menjadi penumbuh semangat. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, Iya. mencapai garis akhir dan memelihara iman. Iya. Biasanya kita lihat ini kata-katanya waktu upacara kematian. Iya, betul, Biasanya. Romo. Iya. Ya, bagaimana akhirnya baptisan kita ini menjadi, saya kuat nggak dalam baptisan mengikuti Tuhan Yesus. Kalau saya sudah memilih Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup saya, bagaimana saya bergulat dengan ini dan akhirnya setia sampai akhir toh. Betul. Sama seperti panggilan hidup berkeluarga. Kalau saya di depan altar mengucapkan janji, aku memilih engkau sebagai suami istriku, dan aku akan setia kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Nah, bagaimana ini sampai kita selesaikan, tunaikan tugas ini sampai akhir. Sampai maut memisahkan. Dan inilah yang menjadi dikatakan di sini mahkota kebenaran. Kalau kita menyelesaikan semuanya, semua sudah tunai. Dan ini perjuangan kita tentu saja ya, namanya manusia, kita terus berjuang. Kita dapat mahkota. Maka sekarang kan kita berjuang menyelesaikan tugas panggilan kita masing-masing sampai akhir. Karena apa? Kita percaya di akhir perjuangan kita mendapat mahkota kebenaran itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka menarik buat saya. Hari ini inspirasinya cukup menarik. Semuanya dimulai ya dari hati itu. Bagaimana hati kita, kalau panggilan kita hidupi dengan hati yang sukacita, hati yang tadi sabar yang rela. Itu kita pelan-pelan membentuk pribadi yang otentik, kita sendiri otentik. Jadi kalau tersenyum juga nggak dipaksa, gitu ya. Ya otentik lah, saya kalau ketemu dia kok seneng ya rasanya. Rasanya kok kayak damai. Saya kok kalau ketemu dia optimis gitu. Itu kan yang menjadi semangat kita dan perjuangan kita. Maka kalau orang lain misalnya ketemu orang Katolik, loh kalau saya punya teman Katolik, teman-teman saya yang Katolik baik-baik. Itu kan kita dengarnya senang juga ya. Sabar-sabar, murah hati. Terlibat juga di lingkungan, artinya di lingkungan RT gitu ya. Mau jadi pengurus RT, kalau kerja bakti ya ikut, kalau ada hajatan atau kematian di lingkungan juga hadir. Maka inilah yang menjadi semangat kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang otentik, karena dari hati tersuci Santa Perawan Maria kita menggali inspirasi ini. Itu ya, Raffi. Iya, baik Romo Tommy. Tadi Romo masih menjelaskan bacaan yang pertama ya Romo ya? Bacaan Injil mungkin boleh Romo kita permenungkan juga bersama-sama Romo. Pastinya ada hal yang inspiratif lagi. Iya, kita coba tarik benang merahnya dari sesi sebelumnya juga. Dan bacaan Injil ini tentu saja sudah sering kita dengar. Bagaimana seorang janda yang memberikan secara total dari apa yang dia punya. Kita sudah sering mendengar. Dan ini menarik juga karena semuanya berbicara dengan totalitas yang berasal dari hati. Dan ketika kita membaca dan merenungkan kembali Injil hari ini, ada dua sikap, ada dua semangat. Yang pertama itu sikap seperti orang Farisi, atau semangat seperti orang Farisi. Yang kedua sikap atau semangat seperti janda miskin. Nah, yang dikritik Yesus yang mana? Yang pertama, Romo. Yang pertama, yaitu sikap hidup orang Farisi. Kenapa dikritik oleh Yesus? Karena mereka menunjukkan kesalehan hidup untuk dilihat orang. Kosmetik ya Romo ya? Tadi yang kita katakan mereka bukannya otentik tetapi kosmetik. Dikatakan mereka pergi kemana-mana, bukan untuk mengajarkan keutamaan keagamaan, tetapi mau apa? Pamer. Bahwa saya saleh, bahwa ini kadang-kadang godaan kita juga loh ya. Kadang-kadang kita apapun peran kita, misalnya di gereja, kita pamer kesalehan. Bukan menjadi pribadi yang otentik, tetapi
yaitu saya supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian, dapat simpati, atau mungkin juga ya biar saya mungkin katakanlah terkenal atau apa-apa, macam-macam seperti ini. Iya. Dan ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Sementara di sisi lain ada sikap hidup dari seorang janda miskin. Yesus tidak mengkritik tetapi memuji. Iya. Karena apa? Karena diam-diam dia menunjukkan sikap keberimanannya dengan sedekah. Iya. Tindakannya konkret. Jadi dia tidak menunjukkan sebuah hal yang spektakuler atau apa, tetapi dia memberi seluruh yang ia miliki sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka pesan bagi kita semua, hati-hati, waspada. Iya. Waspada supaya kita juga tidak menjadi, katakanlah bahasa mungkin ringkasnya seperti orang munafik ya, Iya. yang memamerkan kesalehan. Ya tadi itu kecenderungan kita sebagai pemberita Injil, kita mengagungkan diri kita sendiri, bukan Iya. firman Tuhan yang kita wartakan, tetapi saya mewartakan pribadi saya sendiri. Hati-hati terhadap ini, itu pesan Yesus. Maka kalau Yesus memuji janda miskin, dia menjalankan memang kewajiban, katakanlah karena persembahan ini dikatakan sebagai kewajiban agamanya tanpa pamrih. Nah inilah sikap iman yang otentik, yang kita juga mau kembangkan dalam hidup kita masing-masing. Jangan kita terjebak terhadap sesuatu yang terlihat atau keren, yaitu spektakuler, wah memuaskan indera saya. Kalau apa macam-macam lah, kalau ibadahnya hanya memuaskan indera saya tetapi tidak sampai pada inti ibadah, kita juga bisa kacau gitu ya. Ini supaya kita bisa melihat juga bagaimana dalam membangun kehidupan kita tidak memunculkan atau terus mengagungkan iman yang kosmetik supaya dilihat orang dan lain sebagainya. Nah, menarik tentang derma ini, persembahan. Itu ya. Ada tentu saja persembahan ini menjadi bagian hidup beriman kita karena kita memberi dari apa yang kita punya. Kalau di gereja itu kan namanya kolekte, katakanlah begitu ya. Ada sebuah kisah ketika pada hari Minggu sebuah keluarga pergi misa gitu ya, karena yang pegang waktu itu dompetnya suaminya, maka ya mereka datang ke gereja yang memberikan kolekte suaminya. Padahal sebelumnya mereka berencana ke tempat rekreasi. Lalu ke tempat rekreasi, sampailah mereka di tempat rekreasi. Lalu kemudian ketika membeli tiket, kaget, uangnya nggak cukup untuk bertiga karena suami, istri, dan anak itu ya. Lalu istrinya mulai tanya kepada suaminya, loh tadi kayaknya di dompet saya lihat masih ada pecahan segini, dan kata harusnya cukup untuk beli tiket bertiga. Lalu suaminya bilang, ya maaf ya Ma, udah Papa kasih buat kolekte. Akhirnya yang bisa masuk istri dan anaknya, suaminya pulang ke rumah dulu ambil uang baru kemudian bisa masuk. Bagi saya ini inspiratif. Ya, inspiratif karena bagaimana keluarga juga membangun kesempatan untuk memberi, dan kesempatan memberi itu juga banyak hal bisa kita lakukan. Nah, sekarang kira-kira mungkin Rofi bisa sharing dengan hadirnya anak di rumah gitu ya, bagaimana menanamkan bahwa derma itu menjadi bagian juga dari hidup kita. Gimana? Iya, baik Romo Tommy. Gantian nih ya Romo ya. Gantian. Romo yang nanti bertanya. Yang lain bosan mendengar suara saya. Iya, mungkin sharing singkat aja ya Romo mengenai persembahan tadi. Karena Romo duluan cerita tentang keluarga itu, saya jadi teringat juga dengan keluarga saya sendiri. Kebetulan kalau anak saya itu memang sudah saya tanamkan sejak dia SD. Itu memberi kolekte dari tangannya sendiri Romo. Tapi saya bilang, kamu atur-atur sendiri dari uang jajan. Nah, pada suatu hari itu saya ingat beberapa kali hal ini terjadi Romo. Pada saat dia mau memberi mungkin dia nggak siapin. Biasanya dia udah siapin sejumlah yang dia hitung selama seminggu itu dia bisa cukup makan di kantin. Rupa-rupanya saat itu dia belum sempat, tapi memang sudah harus memberi kolekte gitu. Nah, saya memang pernah ngajarin dia, saya bilang pokoknya kasih sesuatu ke Tuhan itu yang terbaik deh, yang kamu bisa kasih selalu buat Tuhan, yang terbaik gitu. Jadi mungkin itu dia ingat. Akhirnya dia pernah cerita sama saya Romo, dia bilang gini, Mah,
Waktu itu di dompet saya ada 2 lembar uang katanya. Nah, waktu mau ngasih kolekte, aku ingat mama pernah ngajarin kasih yang terbaik katanya gitu. Tapi mah kalau aku ngasih yang terbaik, aku bisa beberapa hari aku bisa nggak makan nanti Ada di 2 sekolah. lembar tuh, 2 lembar uang berapaan? Iya, 2 lembar, yang selembar uang 2.000, yang selembar lagi uang 50.000. Oh, Romo gitu. itu kata dia sesuatu banget tuh mah. Aku bingung, aduh aku mau ngasih yang mana. Terus akhirnya saya bilang gini, akhirnya kamu kasih yang mana, Dek? Aku kasih yang paling gede sih, main 50.000. Aduh, puji Tuhan dalam hati saya, Romo. Karena ternyata dia sudah ya melakukan yang benar gitu, Romo. Itu dikasih yang 50.000. Ya, akhirnya ya saya tambahin lah uang jajannya. Ya, pasti digantinya lebih daripada itu. Diganti 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya. Seperti itu kira-kira, Romo. Iya. Jadi peran orang tua rasanya penting juga ya. Bagaimana anak diajak juga untuk punya semangat berbagi. Pertama-tama memang ya kalau saya lebih beruntung daripada saudara-saudara yang lain misalnya. Mungkin kita punya kesempatan berkunjung ke panti-panti asuhan, ke panti-panti jompo, anak-anak juga disadarkan, masih banyak saudara-saudari kita yang masih kekurangan juga. Maka yang penting juga kalau kita bisa memberi, kita berikan. Sama juga seperti pelayanan lah ya. Pelayanan di gereja, saya nggak bisa omong, Romo, suara saya kalau mazmur juga nggak bagus. Mungkin orang pada pulang kalau saya mazmur gitu ya. Ya kan nggak harus mazmur. Misalnya ya seperti saudara kita yang kemarin ini, ya saya bisanya hanya menjaga keamanan misalnya. Atau terima tamu, katakanlah petugas terima tamu. Itu kan hanya modal, ya bukan hanya, artinya hanya menyalami orang datang, memberikan senyum, disapa. Ini kan menjadi bagian penting. Maka hidup ini menjadi lebih bermakna kalau kita bisa memberi. Ini yang kita usahakan. Dan pemberian itu dari mana? Dari hati. Kalau kita tadi sejak awal kita berbicara tentang hati, kita mau belajar dari hati tersuci Santa Perawan Maria. Kalau saya memberikan diri saya berasal dari hati sehingga saya bisa ya tadi penuh sampai garis akhir, tunai semua sampai garis akhir. Dan ini perjuangan kita bersama dengan panggilan hidup kita masing-masing, panggilan hidup berkeluarga, atau menjadi imam, biarawan-biarawati, bagaimana saya memberikan diri secara total. Persembahan kan juga bukan berarti hanya materi ya, persembahan, tetapi ya tadi waktu, tenaga, pikiran. Saya terus terang sangat berterima kasih kepada para aktivis di paroki-paroki, atau di komisi-komisi. Mereka sudah capek kerja gitu ya, pulang malam macet, masih harus rapat misalnya di gereja, masih harus kumpul juga di di lingkungan-lingkungan. Sampai kadang-kadang ada anak yang mengeluh, ini papa nih rumah pertamanya di mana sih, di gereja apa di rumah. Tetapi mari kita bagi waktu juga, jangan sampai juga kemudian keluarga menjadi kehilangan kesempatan juga, jangan juga ya. Tapi pandai-pandai membagi waktu, bagaimana saya juga hadir di tengah keluarga menjadi penting. Ini persembahan hidup kita. Saya bekerja, suami istri bekerja misalnya, ya karena saya mau memberikan hidup saya, memberikan diri saya untuk kebahagiaan keluarga. Sebagai imam juga saya memberikan apa yang bisa saya beri kepada umat, kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga perjuangan. Maka kita belajar dalam hari ini bagaimana kita dari hati sebagai tempat pijak, semoga Roh Kudus yang mengisi. Dan tentu saja ini tidak mudah. Kalau kita misalnya lagi capek gitu ya, lagi banyak masalah, persoalan, hatinya kan ikut terganggu nih. Hatinya ikut terganggu, maka kita pelan-pelan membentuk hati itu supaya menjadi sungguh-sungguh, ya hati ini menjadi sumber sukacita. Menjadi sumber penghiburan dan pengharapan bagi banyak orang. Iya. Kira-kira begitu, Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Baik Romo, amin Romo. Terima kasih banyak Romo untuk renungan dari kedua bacaan tadi yang telah menyentuh kalbu kita nih Romo. Semoga. Iya, amin. Karena firman Tuhan itu kan hidup ya Romo ya. Amin. Iya, dan sepanjang hari ini kita lebih lagi semangat berjuang untuk hati kita selalu memancarkan kasih Tuhan. Amin. Iya. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya
kita harus undur diri dari tengah ruang dengar sahabat Oase Rohani Katolik. Baik. Kita akan tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Tommy. Ya. Ya. Baik Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita hidupi panggilan kita sebagai orang-orang Katolik yang dibaptis, punya semangat miskin tadi, semangatnya yang miskin, supaya ya kita punya mahkota nanti, Allah yang kita wartakan, yang kita saksikan, itu juga memberi keselamatan untuk kita semua. Maka terus berjuang dalam panggilan hidup kita masing-masing sampai garis akhir, dan kita percaya dalam perjuangan itu Tuhan selalu memberikan pertolongan pada kita. Kita tutup dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas segala rahmat dan berkat, karena dalam setiap keadaan, baik itu susah, senang, gembira, dan sedih, Engkau juga hadir. Kami bersyukur bahwa Engkau juga selalu menguatkan kami, dan terlebih kami juga Engkau berikan pertolongan yang tidak henti-hentinya. Ya Tuhan, kami mohon semoga dalam perjalanan hidup kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang otentik, pribadi-pribadi yang sungguh mencerminkan kasih, sehingga kasih itu bisa kami berikan kepada banyak orang. Berkatilah panggilan hidup kami masing-masing sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang istri atau seorang ibu dan anak-anak, juga panggilan sebagai imam, biarawan, biarawati. Semoga kami semua semakin hari semakin menjadi pribadi yang utuh, yang hanya memancar bersandar padamu, dan biarkanlah kami juga bisa menjadi berkah di tengah segala keberagaman, khususnya di Indonesia ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa berkat-Mu turun melimpah atas kami semua. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga berkat Allah turun melimpah atas kita semua, keluarga kita, komunitas kita, usaha pekerjaan dan pelayanan kita, dan mereka yang kita doakan pada hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tommy. Sama-sama Rofi. Kita Bhinneka. Kita Indonesia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan